Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada malam hari yang indah ini. Kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Tergerak hati saya ambil firman Tuhan ini di dalam Ayub, kisah Ayub, Bapak Ayub ya. Pada saat ini saya ingin membahas pribadi yang luar biasa di mata Tuhan, yaitu sosok dari Bapak Ayub. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengetahui bersama-sama bahwa kisah daripada Bapak Ayub seorang pribadi yang luar biasa berkenan di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang yang saleh, hidupnya saleh dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan rohnya itu takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati semuanya oleh Tuhan, Bapak Ayub ini memiliki seorang anak laki-laki ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, dan banyak ya hartanya daripada Bapak Ayub ini. Kita bisa membacanya di dalam Ayub pasalnya yang pertama. Di situ kesalehan Ayub dan harta bendanya diuraikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub ini adalah pribadi yang saleh di mata Tuhan. Ayub ini adalah sosok pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, digambarkan bahwa pribadi Ayub ini adalah orang yang saleh yang pernah hidup di muka bumi ini. Ya, manusia yang saleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ada terjadi perbincangan antara Tuhan dan iblis. Ya, dua dimensi yang berbeda ini. Ya, dua dimensi yang berbeda ini saling berbicara, yaitu dimensi dunia nyata dan dimensi spiritual supranatural, Bapak Ibu. Jadi dua dimensi ini saling bertolak belakang, Bapak Ibu. Ya, kita mengetahui bahwa di dalam dimensi dunia nyata, ya, Bapak Ayub ini, keluarga Ayub, ya, pada zamannya itu dia mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Ia adalah seorang yang kaya, ya, seorang pengusaha yang kaya raya, ya. Tetapi dia memiliki kehidupan yang benar di mata Allah, dan kesalehannya itu sudah terbukti Bapak Ibu di mata Allah, dan setan pun tahu ya kesalehan daripada Ayub ini. Ya, Bapak Ayub ini. Ya, kita melihat riwayat daripada Ayub ini, sehingga terjadilah komunikasi di alam supranatural spiritual itu, ya. Jadi pada suatu hari itu Tuhan itu berkata ya kepada iblis, ya, Ayub pasal yang pertama ayatnya yang kedua. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada percakapan di alam roh supranatural spiritual itu antara Tuhan dan iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita manusia ini hidup berkenan saleh di hadapan Allah, maka Tuhan akan mengenal kita. Ya, Tuhan akan melihat kehidupan kita, dan Tuhan akan mengenali kita, siapa kita ini, memiliki pribadi seperti apa kita ini. Ya, Tuhan itu mengatakan kepada iblis, tidakkah engkau melihat bahwa hambaku Ayub yang hidupnya saleh di hadapanku, ia ada memiliki roh yang benar, roh yang takut akan Tuhan, hidupnya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kesalehannya itu, ya, dia pada zaman itu ya, pada zaman itu tidak ada seorang pun yang sesaleh dia, ya. Tetapi Tuhan Allah berkata di sini, ya, di zaman di bumi ini tidak ada orang yang sesaleh dan sejujur seperti pribadi Ayub ini, Bapak Ibu.
Jadi bukan sesamanya, di muka bumi tidak ada orang yang sesaleh dan sejujur seperti Ayub ini. Sehingga apa Bapak Ibu? Ada komunikasi antara Allah dan iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi menghadap Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ya yang menimpa daripada kehidupan Bapak Ayub ini ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, anak laki-lakinya, anak perempuannya ya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan itu meninggal semua ya. Ya, kalau setan ini menyentuh kehidupan kita ya, kebinasaan, malapetaka, harta apapun dirampas ya. Ya, setan ini datang untuk mencuri, merampas, merampok dan membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan itu mengatakan kepada iblis, Ayub ini sayangkan nyawanya. Jadi iblis ini tidak akan pernah menyentuh nyawa daripada Ayub ini, karena nyawanya itu dijaga oleh Allah, ya, oleh Tuhan Allah. Jadi iblis ini hanya menyentuh nyawa daripada anak-anak Ayub ini. Ya, dia mengambil dalam sehari itu anak-anak daripada Ayub ini meninggal ya. Dan juga mereka meninggal dalam pesta pora ya, dan sementara berkumpul-kumpul dengan temannya ya, dengan diambil oleh iblis pada saat itu. Dan hartanya ya, lembunya semuanya, hartanya ini ya, ada berapa ribu ya, budak-budak datang melapor bahwa binatang ternaknya itu telah mati ya, telah mati, dan anak-anaknya juga telah mati ya. Jadi dalam satu hari itu ya, harta benda anak semuanya ya hilang lenyap ya. Jadi dalam beberapa hari itu Ayub itu berkabung terus ya. Dan iblis ini mengatakan kepada Allah, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segalanya. Jadi iblis ini ingin manusia itu sangat menderita. Iblis ini menguji ya, sampai di mana kesetiaan kita kepada Allah. Jadi iblis bilang kulit ganti kulit. Jadi kalau sakit penyakit menyentuh tubuh kita ini, apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih setia kepada Tuhan di dalam penderitaan kita manusia ini? Ya, iblis menguji itu. Diambil anaknya, Ayub ini masih memuliakan Tuhan. Ya, masih dalam kesalehannya. Diambil hartanya, Ayub ini masih tetap di dalam kesalehannya. Dia tidak mengutuki Tuhan. Tidak imannya itu tidak menjauh daripada Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan Allah. Dan iblis mengatakan kepada Tuhan, coba engkau menyentuh Ayub ini ya, badan daripada Ayub ini ya. Kulit ganti kulit artinya apa? Dia mendatangkan sakit penyakit yang luar biasa kepada diri Ayub sendiri, sehingga di situ akan kelihatan manusia itu apakah dia masih berharap kepada Tuhan atau dia mengutuki Tuhan. Ya, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, pada saat iblis itu menyentuh badan daripada Ayub ini, ya kita tahu bersama bahwa Ayub ini diberkati oleh Tuhan karena dalam kesalehannya, dalam kehidupannya yang saleh, ya, di mata Tuhan ya, hidupnya yang saleh di mata Tuhan, hidupnya yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan Allah itu memberkati kehidupannya dengan harta benda, ya, dan Tuhan Allah itu memagari sekeliling tempat kediaman daripada Ayub ini. Sehingga apa, dalam percakapan iblis dan Tuhan, iblis mengatakan bahwa coba pagar yang engkau pagari di dalam kediaman Ayub itu diangkat ya, perlindungan Tuhan itu diangkat. Sekarang iblis ingin menyentuh kehidupan daripada Ayub itu sampai ke tulang-tulangnya. Tetapi ada perjanjian antara Allah dan iblis bahwa jangan engkau menyentuh nyawanya, ya, sayangkan nyawanya Ayub ini, karena Tuhan itu sangat mengasihi Ayub, ya. Dan iblis itu melihat bahwa apakah jikalau saya menyentuh daging dan tulang daripada Ayub ini, apakah dia akan mengutuki Tuhan Allahnya atau tetap setia di dalam
Dia menyembah Tuhan Allahnya, ya, Tuhan Allah yang Maha Kudus itu, Allah Yahweh Elohim. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu di dalam roh dan kebenaran. Apakah Bapak Ayub ini masih tetap menyembah kepada Allah yang hidup, atau malah Ayub ini akan kecewa dan mengutuki Allahnya? Sehingga apa? Sampai istrinya Ayub itu mengatakan, kutukilah Allahmu. Karena apa? Istrinya melihat secara dunia nyata, bagaimana tidak? Ya, dia istrinya yang tidak kecewa. Semua anaknya hilang, meninggal, hartanya hilang, ya, ternaknya semuanya hilang, ya, dan dia melihat bahwa penderitaan yang dihadapi oleh suaminya ini Ayub sungguh luar biasa, ya. Daging-dagingnya itu meleleh, ya, daging-dagingnya, sehingga Ayub itu mengambil beling-beling, dia mengorek-ngorek dagingnya itu, ya, busu yang membusuk dagingnya itu, karena iblis telah menyentuh dia tanpa ada perlindungan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tanpa perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan berbagai masalah, berbagai cobaan hidup, berbagai sakit penyakit, ya, kita akan dapati itu. Tetapi ada satu hal yang menarik yang saya petik daripada cerita daripada Bapak Ayub ini, ya. Tidak semua yang kita lihat di dalam kehidupan dunia nyata ini sama dengan apa yang dilihat dan disenter oleh dunia spiritual supranatural tersebut, Bapak Ibu. Jadi pandangan orang dunia nyata ini kepada Ayub pada saat itu, bahwa Ayub ini kena kutuk, ya, kena kutuk daripada Allah. Ya, mengapa engkau orang yang saleh, engkau orang yang benar, engkau menjaga hidupmu dari segala macam kecemaran dunia dan dosa, tetapi mengapa engkau ditimpa kemalangan, ditimpa musibah, ditimpa sakit penyakit, sampai kulitnya itu, dagingnya itu membusuk, ya, sehingga Ayub itu duduk di abu dan dia menggaruk dagingnya itu dari beling-beling. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba Anda membayangkan, ya, seorang pengusaha yang kaya raya pada zamannya, ya, pada saat seketika, ya, dalam satu minggu, ya, dalam hitungan hari, dia berubah menjadi seorang yang miskin sekali dan duduk di atas abu, ya, duduk di atas abu, di atas tanah, dan dia menggaruk-garuk badannya itu yang meleleh busuk, dan jatuh miskin, ya, betul-betul jatuh miskin. Tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan, sehingga untuk dirinya sendiri dia tidak bisa membanggakan lagi. Karena apa? Badannya itu berbau busuk, ya, sehingga dia mengambil beling dan dia menggaruk-garuk, ya, mungkin gatal atau apa, ya, bakteri semua itu ada sehingga orang melihat dia jijik, ya, sehingga pada saat itu istrinya mengatakan, kutukilah Allahmu, masihkah engkau menyembah dia? Kutukilah Allahmu, mengapa engkau masih menyembah dia? Karena Allahmu telah membuat engkau begini, ya. Tetapi apa jawab Ayub? Hai engkau perempuan gila, apa yang engkau mengatakan, ya? Engkau seperti perempuan gila saja, berkata sesuka hati. Ya, biasa manusia ini, ya, mengata-ngatai, ya, sesamanya itu sesuka hati mereka, ya, tanpa mereka pikir panjang, dan itu menimbulkan dosa untuk bagi mereka untuk diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati dengan mulut kita, ya. Biasa kadangkala manusia ini lemah, ya, Bapak Ibu, hilap, dan seringkali yang terlontar dari mulut kita ini tanpa kita sadari, setan telah memakai mulut kita ini, ya, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, ya. Manusia ini lemah dan seringkali hilap, ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati dengan mulut kita, ya. Kita harus gunakan mulut kita ini untuk menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ayub ini, ya. Saya salut sekali dengan pribadi dari Bapak Ayub ini, ya, pada zamannya, ya, dan dia dipuji oleh Allah, serta terjadilah percakapan di dunia supranatural spiritual, dunia roh itu, antara Allah dan iblis, ya. Dan iblis itu meminta kepada Allah, meminta izin supaya iblis ini bisa menyentuh daripada kehidupan Ayub ini. Tetapi sebelumnya itu iblis meminta bahwa pagar yang Allah sudah bentengi di dalam kehidupan Ayub ini, ya, segala harta apa yang dia punyai, anak apa segala macam, itu Allah angkat dulu, ya. Karena apa? Jikalau Allah tidak mengangkat pagar yang membentengi kehidupan daripada Ayub ini, iblis tidak akan pernah menyentuh dan tidak akan pernah bisa menyentuh kehidupan Ayub ini, ya. Setelah Allah mengangkat pagar perlindungan yang membentengi kehidupan daripada Ayub ini,
Sehingga apa? Pada saat itu iblis bisa menyentuh dan masuk di dalam kehidupan Ayub ini. Dia bisa menyentuh harta kekayaan, menyentuh anak-anak Ayub, dan menyentuh diri Ayub itu sendiri. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saya melihat dua dunia ini ya sangat berbeda. Dunia nyata dan dunia alam roh, supranatural, spiritual itu sangat berbeda Bapak Ibu. Seringkali kita ini manusia ya mematok melihat dengan dunia alam nyata ini. Jikalau seseorang manusia itu ditimpa kemalangan, ditimpa musibah, atau ditimpa berbagai-bagai macam penyakit yang luar biasa, ya, seringkali kita melihat itu seperti kita ini menjadi seperti istri daripada Ayub ini ya, sosok pribadi seperti daripada istri daripada Ayub ini. Kita melihat itu adalah suatu kutukan daripada Allah ya Bapak Ibu. Kita melihat itu ya, dan tidak jarang juga kita melihat bahwa kita menjadi pribadi seperti sahabat-sahabat daripada Ayub itu sendiri ya, Bapak Ayub itu. Ya, sahabat-sahabat itu bukan mensupport Ayub, tetapi mereka menilai sepertinya Ayub ini kena pukulan daripada Allah ya, kena kemalangan daripada Allah. Sahabat-sahabatnya itu berkata-kata menemani Ayub itu 7 hari 7 malam. Bukan kata-kata penghiburan yang mereka lontarkan kepada Ayub, tetapi mereka mengatakan bahwa seperti kata-kata cemohan ya. Sahabat daripada Ayub ini mengatakan, masakan engkau Ayub, ya, engkau dahulunya hidup saleh, ya, engkau hidupnya sepertinya berkenan di hadapan Allah. Engkau sering menguatkan orang, engkau sering menghibur orang, engkau sering membantu orang, mengokohkan orang yang lemah, membantu orang yang dalam keadaan susah, memberikan kata-kata penghiburan dalam keadaan orang yang lemah. Tetapi dirimu sendiri engkau tidak bisa berbuat apa-apa ya, seperti itu. Jadi itu kata-kata bukan menguatkan, tetapi itu kata-kata yang melemahkan ya Bapak Ibu. Ya, sahabat Ayub itu seolah-olah berkata bahwa engkau ini sepertinya ditimpa kemalangan, pukulan daripada Allah. Seakan-akan Ayub ini mendapat pukulan daripada Allah Bapak Ibu. Jadi kita manusia ini ya, manusia dunia nyata ini, jangan kita mengambil kesimpulan yang cepat ya, dengan kita melihat, dengan kita menghakimi sesama kita ya, seenaknya kita ya, tanpa kita meminta roh hikmat Tuhan itu, maka kita akan menjadi pribadi yang berdosa di hadapan Allah. Karena kita tidak tahu ya, komunikasi antara Allah dan iblis itu di alam roh itu kita tidak tahu ya seperti apa ya. Apakah pribadi orang tersebut itu lagi diproses Tuhan ya, atau pribadi orang itu berkenan di hadapan Tuhan sehingga dia mendapatkan tekanan yang luar biasa daripada iblis ini ya. Karena iblis ini mencobai ya, iblis ini mencobai mencuri, merampas, membinasakan ya. Tetapi dengan catatan perlindungan Allah itu diangkat dulu dari anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman itu ya. Karena kalau ada perlindungan Allah, pagar benteng malaikat Tuhan itu, iblis itu tidak akan pernah bisa menyentuh anak-anak Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan. Karena apa? Ada perlindungan Allah, ada suatu kuasa Allah yang melindungi anak-anak Tuhan itu dari berbagai bencana, malapetaka, kecelakaan ya, sakit penyakit. Walaupun mendapat sakit penyakit tetapi akan disembuhkan ya dengan mujizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan mencat kehidupan seseorang ya. Kita hanya melihat sepintas lalu kehidupan orang ya di dunia nyata ini ya. Kita melihat dia ditimpa berbagai masalah, ditimpa berbagai sakit penyakit, ditimpa ini itu ya, hartanya diambil orang. Kita jangan langsung melihat, oh dia ini kena kutuk, dia ini kena. Jangan ya Bapak Ibu, kita harus dewasa di dalam pertumbuhan iman kita, sehingga kita boleh mengenal roh kebenaran Allah itu ya. Kita tidak tahu kalau orang itu lagi naik tingkat ya, naik level di dalam rohaninya, rohnya itu semakin bercahaya, semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ada komunikasi antara Allah dan iblis itu ya di dalam menggodok kehidupan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesalehan daripada Bapak Ayub ini sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sangat memuji
sangat memuji akan pribadi daripada Ayub ini. Ya, marilah kita sebagai manusia, walaupun hidup di zaman sekarang yang penuh dengan kejahatan, dosa, ya, marilah kita hidup semampunya kita, sekuat tenaga kita. Marilah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya, dengan melihat kesalehan daripada Bapak Ayub ini, ya, di zaman dahulu, ya, dia adalah orang yang saleh, ya, dia terkenal dengan kesalehannya, dengan kejujurannya, dengan roh yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dia adalah memang betul-betul pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang benar-benar betul-betul Tuhan memandang dia luar biasa, ya, pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita hidup, walaupun kita hidup di zaman sekarang, ya, dengan berbagai tantangan, rintangan, ya, godaan duniawi, tetapi marilah kita hidup seperti Bapak Ayub ini, hidup dalam kesalehan di mata Allah. Bapak Ibu, ya, jangan kita hidup saleh di mata manusia, ya. Kalau kita hidup saleh di mata manusia, ya, kita hanya hidup saleh di siang hari, malam hari kita akan berbuat dosa. Bapak Ibu, itu manusia. Kalau kita ingin mengejar pujian kesalehan daripada manusia, kita akan menjadi pribadi yang munafik. Bapak Ibu, tetapi marilah kita kejar kesalehan di hadapan Allah. Kita hidup yang benar di hadapan Allah, siang maupun malam kehidupan kita adalah sama, ya. Kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Allah. Hati kita dijaga. Bapak Ibu, kita memiliki hati yang seperti Bapak Ayub ini, saleh, benar, dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, walaupun kita dihina atau dicemooh oleh sesama kita, sahabat kita, ya, seperti sahabat daripada Ayub ini, ya, mencela dia. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka ini mengatakan kepada Ayub bahwa seolah-olah Ayub ini kena pukulan daripada Allah, ya. Ayub ini akan binasa oleh hembusan Allah itu sendiri. Nah, ini di sini salah, penilaian daripada sahabat Ayub ini salah, ya. Ternyata Ayub itu adalah orang yang paling saleh, ya, pada zamannya di dunia ini, ya, di dunia ini, mungkin sampai pada zaman sekarang ini dikatakan dia orang yang saleh sekali, ya, yang pernah hidup di muka dunia ini. Bapak Ibu, jadi luar biasa Bapak Ayub ini, ya, dipuji oleh Allah. Jadi marilah kita manusia, jangan kita mengejar pujian daripada manusia, ya, tetapi marilah kita mengejar pujian daripada Allah. Karena apa? Sanjungan daripada manusia itu sia-sia. Manusia ini salah seringkali dan hampir banyak kali, ya. Cuma paling 25% yang benar, 75% penilaian manusia ini salah semua. Karena apa? Mereka itu menilai manusia, mematok dari matanya mereka, logika mereka, ya, tanpa mereka minta roh Tuhan, hikmat Tuhan itu menyertai mereka di dalam menilai, ya. Seperti daripada sahabat-sahabat Ayub ini, sehingga apa? Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, ya, mereka bukan memberikan kata-kata penghiburan, memberikan kata-kata pengharapan, ya, memberikan dorongan spirit kepada sahabatnya Bapak Ayub ini yang dalam keadaan sakit parah, ya, tetapi malah mereka mencela, mencemooh bahwa seakan-akan kamu ini loh Ayub kena pukulan daripada Allah, hembusan Allah itu, sehingga orang yang kena pukulan itu akan binasa, akan punah oleh tangan Allah itu sendiri, ya. Ternyata salah, ya Bapak Ibu, ternyata salah, bahwa Ayub ini diuji di dalam imannya, kesalehannya, pengharapannya itu antara iblis dan Allah, ya, ada komunikasi di alam sana. Jadi sangat berbeda, ya, penilaian roh supranatural, spiritual dengan dunia nyata ini sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi marilah kita menjadi manusia yang memiliki kerendahan hati, ya, selama kita hidup. Dan mulut kita ini jangan cepat-cepat, ya, saya belajar dari kisah ini, kita jangan cepat-cepat menghakimi sesama kita manusia, tetapi mari kita menahan bicara kita menahan omongan kita, jangan sampai menyakiti hati sesama kita, ya. Dari omongan mulut kita ini, apakah kita menghakimi sesama kita,
memberikan kata-kata yang melemahkan imannya, ya. Bahkan kita seringkali menghakimi dengan kejam sesama kita melalui mulut kita ini, Bapak Ibu. Jangan ya, karena apa? Karena melalui mulut kita ini, kita di hadapan Allah itu menjadi pribadi yang berdosa, Bapak Ibu. Karena setiap perkataan yang kita keluarkan, yang kita lontarkan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan mahkamah pengadilan Allah, Bapak Ibu. Jadi sekarang sadarilah kita, jangan kita sembarang memakai mulut kita ini sebagai pedang untuk menjatuhkan sesama kita, untuk melemahkan iman sesama kita, ya, untuk menghina sesama kita, untuk mencemooh sesama kita, ya. Tetapi mari pakai mulut kita ini untuk menguatkan, menghibur, dan memberikan jalan kebenaran kepada sesama kita, ya. Itu akan dipandang Allah itu menjadi pribadi yang benar, ya. Jikalau kita memakai lidah kita ini sebagai pedang untuk menjatuhkan sesama kita, untuk membinasakan sesama kita, untuk melemahkan iman sesama kita, ya, untuk menghina sesama kita, maka kita akan menjadi pribadi yang berdosa di hadapan Allah. Dan Allah memperhitungkan semuanya itu, Bapak Ibu. Jangan salah, perkataan kita dan perbuatan kita akan dihakimi pada waktunya nanti. Jadi kita bersiap-siaplah dengan perkataan kita, perbuatan kita, nanti semuanya akan terbuka, ya. Di alam roh spiritual supranatural itu, ya, semuanya kita akan pertanggungjawabkan nantinya. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, perbuat bagi sesama kita, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya, Bapak Ibu. Jadi saya melihat bahwa luar biasa pribadi daripada Ayub ini. Seringkali Bapak Ibu, orang bertanya kepada saya, mengapa ibu ini sudah percaya Tuhan, sungguh-sungguh dikatakan bahwa pada saat itu mengapa ibu ini kena santet, ya, bisanya kena santet, ya, kena ilmu orang itu. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi yang pasti saya dari sekolah minggu itu, dari kecil itu saya percaya Tuhan Yesus betul-betul, ya. Dan dari kecil itu saya telah melihat beberapa penglihatan penampakan Tuhan Yesus itu, ya, baik di atas jendela, di atas pintu kamar, ya. Seringkali Tuhan Yesus itu menampakkan diri dengan setengah badan, ya, memakai jubah putih dan selendang merah dan tersenyum, ya, kepada saya. Tetapi ada satu hal yang saya dapati pada saat proses Tuhan itu berlangsung atas diri saya, ya. Suara Roh Kudus itu di dalam saya menjalani proses yang Tuhan berikan kepada saya. Pada saat itu mengapa saya kuat dan saya tetap ada di jalannya Tuhan, dan saya diproses sehingga saya itu menjadi seorang hamba Tuhan dan bukan menjadi seorang pengusaha, Bapak Ibu. Dari 3 bersaudara itu, 2 yang menjadi pengusaha, ya, mereka menjadi pengusaha sukses, ya, dan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sendiri, Bapak Ibu. Dan keluarga saya itu, Bapak Ibu dan Mami dan Papi saya itu menganjurkan agar ketiga anak ini menjadi pengusaha sukses, ya. Dididik kami dari kecil untuk menjadi pengusaha sukses, ya, seorang pengusaha sukses. Tetapi saya diproses Tuhan, ya, menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak tertarik menjadi seorang pengusaha, Bapak Ibu. Saya tertarik, ya, dunia ini, dunia roh supranatural spiritual, ya. Saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu, khusus, ya, panggilan khusus. Dan saya diproses dengan berbagai peristiwa, masalah, sakit, penyakit, ya. Di antaranya itu santet itu, ya, kena sama saya itu sehingga leher saya ini bentol-bentol, ya. Dan ada kerang-kerang, ya, sekitar 10 ya 15 itu kerang-kerang itu keluar di piring putih itu, air laut, dan bocor, ya. Leher saya ini bocor, ya, dan tersembur air darah pada saat itu. Ya, itu luar biasa, tidak bisa makan, tidak bisa minum, Bapak Ibu. Saya diinfus di rumah sakit dan kepala saya ini seperti balon, ya, kalau ditekan begini lembek. Dan kaki saya ini lumpuh, ya, dan saya bisu selama 1 minggu. Kaki juga lumpuh selama 1 minggu lebih, dan di herannya itu di dokter, ya, dunia medis itu tidak bisa menemukan penyakit saya. Di CT scan itu, di ronsen semua seluruh badan itu, ya, masuk di alat pendeteksian itu tidak ada penyakit, ya, Bapak Ibu. Itu herannya. Dokter itu mengatakan anak ibu ini sehat-sehat,
tapi keadaan fisik ini ya parah sekali, tidak bisa jalan, tidak bisa makan ya, dan ini bengkak ya, berjalan ya, bengkak dan merah-merah ya. Dan lidah saya ini bisu, tidak bisa ngomong, karena lidah ini kayak taputar ya, kayak taputar anu gitu, tidak bisa ngomong, bisu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saya tidak bisa jalan, dan itu ditemukan ditarik dari kaki saya itu ya, rambut itu sekitar 2 meter panjangnya, dan saya berteriak geli 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 ya, ditarik orang itu ya. Setiap penarikan itu ya malam Jumat dan malam Selasa. Jadi setan ini menarik kuasanya ini ya, saya ini ya dipermainkan setan memang pada saat itu. Malam Selasa dan malam Jumat Bapak Ibu, itu tensi kuasa kegelapan itu sangat tinggi di malam Selasa dan malam Jumat itu. Ya, saya merasakan itu, dan sekitar jam 12 malam kuasa kegelapan itu tensinya itu tinggi ya, beroperasi di setiap malam Selasa dan malam Jumat Bapak Ibu. Jadi saya itu diberikan pengalaman yang luar biasa melalui proses itu. Ya, pada saat itu saya mendengar suara Tuhan itu berkata, kamu harus mengalami ini, kamu harus melalui ini anakku, supaya kamu itu dapat mengetahui pekerjaan setan itu seperti apa, dan kamu dapat menangkis ya, dapat menangkal pekerjaan setan itu melalui apa, dan seperti apa kamu akan hadapi setan ini ya. Sampai setan itu kelas tinggi pun saya pernah berjumpa ya dengan mereka ini ya. Ada yang kepalanya kambing, badannya manusia ya. Mereka mengucapkan salam kepada saya di muka pintu, dan saya menanggapi salam itu, dan saya kaget seketika saya lihat, loh kok ini manusia kepalanya kambing, ada kepalanya sapi masuk di dalam rumah. Nah itu Bapak Ibu, saya diproses itu memang sakit ya Bapak Ibu, melalui proses demi proses dan level demi level naik ke tingkat yang lebih tinggi, itu harus melalui proses yang luar biasa, yang sangat sakit ya. Menurut kedagingan kita ini, manusia dunia nyata ini sangat sakit Bapak Ibu. Dan saya memahami dunia spiritual, roh spiritual, supranatural itu ya melalui proses itu Bapak Ibu. Jadi tidak gampang. Jadi saya melalui itu, jadi saya harus memperlengkapi diri saya itu seperti apa, saya menghadapi setan itu seperti apa. Kalau kita tidak mengalami itu, kita tidak akan mengetahui bagaimana caranya itu kita mempersiapkan diri sebaik mungkin di dalam menghadapi setan tersebut. Jadi pada saat saya mengalami itu, saya jadi korban setan, permainan setan itu. Pada saat itu saya bisa mendeteksi hamba Tuhan itu dari jarak jauh, dia datang sementara dia mempersiapkan diri. Saya sudah tahu dari sini, padahal ini tidak ada baku tahu, tidak baku ngomong, tidak janjian. Saya tahu bakalan ada hamba Tuhan yang akan datang. Hamba Tuhan ini mempunyai persiapan atau tidak. Kalau tidak mempunyai persiapan, saya akan tertawa ya, terbahak-bahak, saya akan menghina dia, mengejek dia. Manakala ada hamba Tuhan yang datang mempunyai persiapan ya, walaupun tidak persiapan full, saya akan merasa sedikit takut, gentar. Hati saya itu takut, saya takut melihat hamba Tuhan ini ya, karena dia ada persiapan, ada perlindungan khusus yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan ini. Tetapi kalau hamba Tuhan yang tidak siap, baru diminta tolong, panggil untuk mendoakan saya, mereka sudah menolak ya, dengan berbagai alasan, sibuk atau apa, yaitu karena tidak ada persiapan. Karena kalau mengusir setan ini harus mempunyai persiapan yang sungguh-sungguh, berpuasa berhari-hari ya, membaca firman Tuhan dengan tekun dan merenungkan firman itu, sehingga apa, kita di dalam memerangi setan itu kita mempunyai persenjataan Allah yang komplit ya. Persenjataan firman Tuhan itu ya sebagai pedang ya, bermata dua. Karena apa, kalau kita berkomunikasi dengan setan itu secara langsung, roh Tuhan itu, firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita tidak lagi pakai Alkitab. Saya selama pengalaman mengusir setan ya, orang panggil, saya tidak bawa Alkitab ya biasanya. Karena apa, firman itu sudah hidup di dalam hati dan roh. Karena pada saat peperangan terjadi, kita tidak ada kesempatan untuk buka Alkitab ya, tetapi kita berbicara dari roh, dan roh Tuhan itu dan roh iblis itu akan keluar berperang ya. Jadi firman Tuhan itu, firman dan Tuhan itu sendiri yang akan berperang melawan iblis itu, sehingga dia takut dan menyembah Tuhan, harus menyembah Tuhan, atau keluar daripada tubuh orang tersebut atau rumah orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengalaman yang
saya alami itu tidak bisa dinalar secara logika manusia, karena kalau dinalar secara logika manusia, jatuhnya orang itu gampang sekali menghakimi sesamanya. Mereka mengatakan, kok kamu sudah percaya Tuhan bisa disantet ya, padahal mereka tidak tahu ada tujuan-tujuan Tuhan tertentu dipakai pribadi orang tersebut. Sehingga apa? Orang itu harus mengalami betul-betul apa yang dia alami. Ya, seperti apa kita mengenal Tuhan itu? Jangan kita hanya mengenal Tuhan itu, ya. Jangan kita hanya mengenal Tuhan itu dari teori saja. Iya, kenal Tuhan Yesus? Iya, saya kenal. Saya sembah Dia. Kenal lebih dalam lagi Tuhan Yesus? Oh, belum tentu. Ya, tetapi hanya kenal-kenal saja. Ya, Tuhan Yesus, saya pergi ke ibadah, saya pernah mengalami mujizat Tuhan Yesus? Oh, belum. Ya, itu anak-anak Tuhan yang KTP ya, KW1, KW2. Bukan anak-anak Tuhan yang asli. Kalau anak-anak Tuhan yang asli ditanya, engkau mengenal Tuhan Yesus? Iya, saya kenal secara pasti. Engkau telah mendalami, mempunyai hubungan yang dalam, yang intim dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, Roh-Nya? Iya, saya sudah mengalami. Saya menjalin hubungan yang intim, yang dalam dengan Tuhan Yesus tanpa manusia lain pun yang tahu. Hanya saya dan pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus dan saya, Allah Bapa Surgawi, yang tahu. Anda telah mengalami berjalan dengan Tuhan? Iya, saya sudah mengalami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang dikasih Tuhan beda. Anak-anak Tuhan yang KW1, KW2, KTP itu beda dengan anak-anak Tuhan yang asli, yang berjalan dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yang hidupnya dia mengejar kehidupannya itu sungguh-sungguh benar di mata Tuhan. Ya, seperti Bapak Ayub ini ya, dia ingin hidupnya itu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Jadi kalau orang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu, dia mengenal Tuhan dan mengalami perjalanan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang hanya KTP, dia hanya mengenal Tuhan, tetapi belum tentu dia mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apa? Ada banyak terjadi mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Ada banyak terjadi hal-hal yang di luar logika manusia, yang tidak bisa menembus logika manusia, itu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Ya, jadi jangan salah Bapak Ibu. Mengenal Tuhan itu beda dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mengalami kehidupan berjalan bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi itu melalui kehidupan kita, lolos dari berbagai bencana. Ya, kita tidak mendapatkan bencana malapetaka, Tuhan akan meluputkan kita di mana saja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ya beberapa kali gempa bumi, ya Bapak Ibu, gempa bumi yang super dahsyat. Ya, tahun 2006 gempa bumi Palu di Sulawesi Tengah itu, saya berada di Jogja. Saya sementara mengambil S1. Ya, sementara kakak saya, saudara saya itu telepon ada gempa dahsyat di sini, kami semua lari ke gunung. Sehingga mobilnya itu full ya, sampai berapa puluh orang di dalam itu, padahal mobil itu hanya muat 8 orang ya. Pada saat gempa dia loncat pagar yang tinggi dan dia lari ke gunung, mereka semua yang mengungsi karena pada saat itu mereka berteriak air laut sudah naik ya. Dia tidak sempat buka pagar lagi, dia loncat, padahal pagar itu tinggi ya Bapak Ibu, dan besi-besinya itu tajam-tajam. Ya, jadi ada kemampuan yang luar biasa yang kakak saya punya ini ya, cewek dia ya. Dia loncat ya, karena gempa kuat ya pada saat itu. Saya ada di Jogja, dan pada saat saya selesai 2005 ya, gempa di Jogja 2006 terjadi. Saya melihat di TV, saya sampai menangis ya. Saya aduh, kota yang pernah saya kuliah dulu ya, itu 1 tahun kami saya sudah berada di Palu ya. 2006 gempa Jogja, saya sudah berada di Palu Bapak Ibu. Nah, setelah itu gempa Palu 2018 ini Bapak Ibu, saya sudah ada di Jogja ya. Suami saya dan saya pada saat itu mengambil S2, tetapi saya sudah undur duluan ya, tidak jadi meneruskan, hanya suami saja yang meneruskan mengambil S2 ya. Saya hanya sampai di 1 semester saja Bapak Ibu. Jadi Tuhan meluputkan saya dari berbagai bencana, dan banyak yang ngomong ya, khusus teman-teman yang di Palu, senang sekali Ibu Pendeta ini ya, Ibu Pendeta kesana kemari, Jogja Palu ndak ada dapat gempa ya. Malah kami lihat Ibu Pendeta ini pada saat gempa Palu, kami lihat ibunya ada di kafe ya, lagi minum-minum, lagi makan-makan kue.
kami itu di kafe ya, dengan bersama dengan suami ya, lagi dihibur oleh beberapa musik ya, alunan musik dan lagu pada saat itu ya, korban bencana Pasigala lalu pada saat itu ya, kami dihibur dengan berbagai musik, biola ya, segala macam musik ya, hiburan untuk korban Pasigala itu ya. Dan ada sumbangan untuk dikirimkan ke Palu pada saat itu melalui tim mahasiswa di Jogja pada saat itu ya, kami lakukan, dan kami mendapatkan penghiburan yang luar biasa pada saat itu. Walaupun saya menangis ya, saya menangis karena melihat gempa yang luar biasa itu ya, karena anak saya ada di sana, jemaat Tuhan, saudara saya, orang tua saya masih berada di sana. Tetapi puji nama Tuhan, mereka semua diluputkan Tuhan ya, walaupun ada harta benda yang rugi ya, tetapi yang terpenting itu adalah nyawa kita masih ada di badan kita. Harta benda itu tidak terlalu penting Bapak Ibu, karena kita ini akan kembali ke tanah ya. Kita datang dengan telanjang, kita pergi juga dengan telanjang Bapak Ibu. Jadi tidak ada kesombongan ya, jangan kita sombong kita memiliki banyak harta, kita memiliki banyak uang, jangan ya. Mari orang-orang yang berkelebihan, orang-orang kaya pada saat ini, bantulah orang-orang yang susah, yang ada di jalan, yang tidak makan ya, bantulah mereka, orang-orang yang susah dalam kesulitan pada saat ini dengan harta Anda ya. Jikalau Anda sudah berkelebihan, uang Anda di bank ratusan juta, bantulah mereka, karena itu adalah diperhitungkan Allah sebagai suatu kebenaran. Tetapi percayalah kepada Allah yang Maha Kudus, yaitu Yeshua Elohim, namanya Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Dia, maka roh Anda itu tidak akan binasa Bapak Ibu. Roh Anda itu tidak akan melewati api. Roh Anda itu tidak akan disiksa di dalam api. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa? Allah Elohim itu telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menebus dosa kita, menggantikan segala kejahatan kita di mata Allah Bapak Ibu. Karena Dialah adalah Allah sendiri, pribadi Allah itu ya, yang telah menjelma menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Hanya orang yang percaya kepada Allah itu, Yeshua Elohim, Allah Bapa Surgawi ya, dengan nama Tuhan Yesus Kristus Nabi Isa itu akan selamat, tidak melalui siksaan ya Bapak Ibu, tidak melalui api ya. Jangan Anda menyesal Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan ya. Kenalilah pribadi ini dan menjadilah pribadi yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah dan bukan di hadapan manusia. Terpujilah nama Tuhan. Itulah saya bisa berbagi pada saat ini ya, mengenai dua dunia alam ini yang sangat berbeda ya, dunia alam roh dan dunia alam nyata. Dunia spirit supranatural dan dunia alam nyata ini sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi marilah kita mengasah roh kita, sehingga roh kita semakin percaya di hadapan Tuhan, dan jadilah pribadi kita pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki kerendahan hati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.